Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Triwidiawati dari kelas BKM 4. Di sini saya ingin menjelaskan terkait uji atau identifikasi alkaloid pada tanaman obat. Nah, di sini ketika kita membicarakan uji atau identifikasi, sudah pasti ini berkaitan dengan apa sih alat-alat yang digunakan, bahan-bahannya apa saja, serta reagennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci, baik itu alat-alat, bahan-bahan, reagen, ataupun cara kerjanya. Sekarang yang ingin saya bahas adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ada gelas kimia 100 ml. Ini fungsinya untuk meletakkan sampel yang akan diuji. Yang kedua, gelas kimia 300 ml. Ini untuk meletakkan zat pelarut atau aquades. Yang ketiga, ada corong. Keempat, kertas saring. Kelima, kompor listrik. Keenam, ada tabung reaksi. Dan ketujuh, ada rak tabung reaksi dan sendok teh. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya apa aja sih? Nah, di sini kita ada 4 bahan yang ingin diuji. Yang pertama, serbuk kumis kucing, serbuk tembakau, serbuk meniran, serta yang terakhir adalah serbuk babakan pule. Nah, ada 4. Dari 4 sampel ini, manakah yang mengandung alkaloid? Nanti kita uji seperti itu. Nah, kemudian untuk reagennya apa sih yang digunakan? Yang pertama ada HCl 1%. Nah, yang kedua ada reagen Mayer. Yang ketiga ada reagen Dragondrauf. Nah, jadi di sini ada 3 reagen yang kita gunakan. Nah, jadi untuk alat, bahan, serta reagen sudah kita bahas. Kemudian saya akan lanjutkan ke skema kerja identifikasi alkaloid. Nah, di sini ini merupakan cara kerja bagaimana sih kita mengetahui ada senyawa atau zat alkaloid dalam tanaman obat. Nah, untuk yang pertama, ambil 1 sendok teh masing-masing Simplesia. Jadi, dari masing-masing sampel kita ambil 1 sendok teh. Kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Jadi sampel yang kita ambil sebanyak 1 sendok kita masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Yang selanjutnya, masukkan masing-masing serbuk Simplesia dan tambahkan 20 ml HCl 1%. Nah, jadi ketika serbuk Simplesia sudah dipindahkan ke dalam gelas kimia 100 ml, maka kita tambahkan dengan 20 ml HCl 1%. Untuk yang selanjutnya, panaskan hingga mendidih. Nah, jadi di sini fungsi pemanasan itu apa sih? Nah, fungsi pemanasan ini untuk memaksimalkan penarikan zat aktif yang berada dalam Simplesia atau zat yang diuji. Jadi bisa maksimal ketika adanya pemanasan. Untuk selanjutnya, ketika sudah mendidih, lakukan penyaringan masing-masing Simplesia ke dalam tabung reaksi. Jadi disaring menggunakan kertas saring. Nah, fungsinya apa sih penyaringan ini? Fungsi penyaringan ini adalah untuk memisahkan antara zat terlarut dengan ampasnya. Jadi biar benar-benar terpisah gitu. Untuk selanjutnya, setelah itu, bagi filtrat menjadi 2 bagian di masing-masing tabung reaksi. Filtrat itu sendiri adalah hasil dari penyaringan. Yang tadi sudah disaring, kemudian filtrat atau cairan yang terlarut yang banyak zat aktifnya itu dibagi lagi menjadi 2 ke dalam 2 tabung reaksi, seperti itu. Kemudian kita lanjut, filtrat 1 ditambahkan 2 tetes reagen Mayer. Dan yang filtrat 2 ditambahkan 1 tetes reagen Dragondrauf. Nah, dan untuk yang tahapan terakhir ini untuk mengetahui seperti apa sih cairan yang telah ditambahkan reagen Mayer dan seperti apa sih larutan yang telah ditambahkan reagen Dragondrauf. Nah, seperti itu ya. Nah, senyawa alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan putih abu-abu atau berwarna abu-abu jika ditambahkan dengan reagen Mayer. Nah, jadi ketika larutan itu ditambahkan reagen Mayer, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih abu-abu atau berwarna abu-abu seperti itu. Nah, ketika ditambahkan dengan reagen Dragondrauf, maka dia akan menghasilkan warna merah tua, coklat tua, oranye atau merah bata seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini tadi untuk skema kerjanya. Kita kembali lagi untuk pembahasan dan kesimpulannya. Nah, jadi dari 4 sampel yang kita uji, ternyata sudah terbukti bahwasanya ada 2 sampel yang mengandung alkaloid. Yang pertama ada serbuk tembakau dan yang kedua ada serbuk babakan pule. Nah, di sini untuk serbuk tembakau itu sendiri dia menghasilkan endapan putih abu-abu setelah ditambahkan reagen Mayer seperti itu dan filtratnya berwarna coklat muda. Nah, ketika ditambahkan dengan reagen Dragondrauf,
filtratnya berwarna coklat tua dan endapannya berwarna merah bata seperti itu. Ini jadi positif mengandung alkaloid. Dan kemudian untuk yang serbuk babakan pule di sini positif alkaloid juga. Ketika ditambahkan reagen Mayer, maka dia menghasilkan filtrat berwarna kuning bening dan endapannya berwarna abu-abu seperti itu. Nah, selanjutnya ketika babakan pule ini ditambahkan dengan reagen Dragondrauf, di dasar tabungnya terdapat endapan berwarna coklat bata dan warna filtratnya berwarna coklat tua. Jadi ini juga positif mengandung alkaloid seperti itu. Jadi di sini eh, sudah jelas bahwasannya memang untuk pengujian alkaloid kita harus benar-benar memahami, dan kesimpulan sudah saya jelaskan dan pembahasannya juga sudah saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.